Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita insyaallah akan membahas risalah singkat yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang beliau dikenal risalah ini dengan judulnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, yaitu penyakit-penyakit hati dan obatnya, dan ini termaktub dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 91 dan seterusnya. Kitab yang ringkas namun padat dan sangat bermanfaat, sebagaimana diakui oleh sebagian ulama, ya. Ringkas dan sangat bermanfaat, namun butuh waktu untuk mencernanya, ya, karena Syekhul Islam tulisannya padat dan namun maknanya dalam. Sebelum kita membahas tentang risalah tersebut, mungkin perlu saya kasih mukaddimah untuk motivasi kita agar kita semangat mempelajari buku tersebut. Yang pertama saya akan bahas tentang pentingnya hati. Karena judul risalah Syekhul Islam Taimiyah adalah Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Ya. Saya sudah kumpulkan beberapa poin tentang pentingnya hati. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat yang Allah lihat adalah hati, yang menjadi patokan utama. Benar Allah melihat fisik, tetapi yang patokan utama adalah hati. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada suwarikum. Suwar itu maksudnya rupa kalian. Ajsamikum, dan Allah juga tidak melihat kepada fisik kalian. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Di sini hati lebih dahulukan daripada amal jawarih, ya. Fisik itu belakangan. Yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, ya. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya ada orang-orang kafir, orang munafik yang mereka memiliki fisik yang menakjubkan, ya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang munafik, ya. Yu'jibuka ajsamuhum, ya. Ya, kalau kalian melihat mereka, maka penampilan mereka menakjubkan kalian. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, ya. Kalau mereka berkata, kau akan mendengar terhadap perkataan mereka. Mereka pintar berorasi, tubuh fisik mereka yu'jibuka ajsamuhum, penampilan mereka juga menakjubkan, pandai berorasi. Tapi orang-orang munafik, ya. Yang penting hati, ternyata hati mereka hati yang sakit, ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam beberapa ayat, misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 tentang sesembelihan, kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging dari sembelihan hewan tersebut, wala dima'uha, demikian juga bukan darah yang kalian alirkan ketika menyembelih, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah masalah takwa. Artinya takwa yang lebih dahulu, ya. Baru kemudian dilihat. Karena kita tahu misalnya kita menyembelih hewan, tentu hewan yang sangat dianjurkan oleh syariat adalah yang paling banyak manfaatnya. Oleh karena yang semakin besar, semakin gemuk, semakin baik, ya. Tetapi yang pertama dilihat adalah hati. Kalau hati sudah rusak, percuma hewan tersebut banyak. Ya, percuma hewan tersebut gemuk yang mau kita sembelihkan dan mau kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Yang pertama lihatlah takwa. Ketika kita menyembah, takwa atau tidak, ya. Makanya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi takwa yang paling utama. Oleh karena ketika seorang menyembelih, dia harus ingat bahwasanya ketakwaan yang paling utama, keikhlasan, ya, bukan pamer-pamer sapi saya yang paling besar, unta saya yang paling besar, kambing saya yang paling bagus, enggak. Itu nomor 2. Yang pertama lihat adalah ketakwaan. Jika ketakwaan sudah bagus, maka besarnya sembelihan, gemuknya sembelihan punya pengaruh dalam pahala. Tapi yang pertama adalah masalah hati. Demikian juga
Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Hari di mana yaitu hari kiamat, la yanfa'u malun wala banun. Bahwasanya harta tidak bermanfaat, anak-anak pun tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Ketika di dunia yang paling menolong kita adalah harta kita, kita bisa gunakan untuk membela diri kita. Anak-anak ya, yang selalu menjaga orang tuanya sehingga seorang bangga memiliki anak-anak yang hebat. Tapi hari kiamat enggak. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang bertemu dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Qalbun salim itu hati. Qalbun salim di antara maknanya yaitu hati yang selamat dari penyakit-penyakit. Yakinlah kalau hati kita berpenyakit pada hari kiamat, kita celaka. Karena di sini Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini dalam Al-Quran, ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih. Allah sendiri memuji Nabi Ibrahim dengan berkata, "Idz jaa'a rabbahu wa inna min syi'atihi la Ibrahim, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ya. Dan di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim, ya. Idz jaa'a rabbahu, yaitu yang juga berdakwah kepada tauhid adalah Ibrahim, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, yang datang kepada Rabbnya dengan hati yang bersih, selamat dari penyakit-penyakit. Tapi ini menunjukkan perhatian kita terhadap hati adalah sangat penting, terutama untuk membersihkan hati. Perkara yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan yang lebih afdal adalah a'malul qulub, yang paling afdal adalah amalul qulub daripada amal jawarih. Amal jawarih itu maksudnya amalan anggota tubuh. Maka pembahasan tentang amal qulub lebih utama, perhatian terhadap amal qulub, tentang amalan hati lebih utama. Amal yang benar bagaimana, penyakit bagaimana yang harus dibersihkan agar amal itu menjadi sempurna. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, a'malul qulub hiyal asal wa a'malul jawari taba'un wa mukammilatun. Bahwasanya amalan hati itu adalah landasan, adalah pokok. Amalan hati itu, kata Ibnu Qayyim, a'malul qulub hiyal asal, dia adalah landasan. Wa a'malul jawari, adapun amalan anggota tubuh hanyalah taba', itu pengikut, dan mukammilah, sekedar penyempurna. Kemudian beliau mengatakan, wa inna niyata bimanzilatir ruh wal amal bimanzilatil jasad. Niat itu, amalan hati seperti ruh, adapun amal fisik seperti jasad. Jadi niat seperti ruh, amal jawari anggota seperti jasad. Jasad lil a'dha, bagi anggota tubuh. Makanya kalau seandainya ruh meninggalkan jasad, maka rusaklah ruh jasad tersebut. Kemudian beliau berkata, "Fa ma'rifatu ahkamil qulub", maka mengenal tentang hukum-hukum terkait dengan hati, ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih, lebih utama dari mengenal hal-hal yang terkait dengan anggota tubuh. Dan cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal fil jasadi mudghah", sungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi SAW, dalam tubuh ada segumpal daging, yaitu hati. Ya. Jika hati baik, kata Nabi SAW, jika dia baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Jika dia buruk, buruk pula seluruh anggota tubuh. Ya. Itu jika hati baik, maka baik pula seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Dan sebaliknya, ini sabda Nabi SAW. Oleh karenanya, tidaklah seorang melakukan kebajikan yang nampak diproyeksikan dari fisik dia, kecuali ada kebaikan dalam hatinya. Ya, kalau itu dia tulus maksudnya. Dan tidaklah seorang melakukan keburukan, ya, kemaksiatan dengan anggota tubuhnya, baik dia tidak menjaga pandangan, baik dia tidak menjaga pendengaran, atau dia mungkin melakukan dosa-dosa yang lain, kecuali pasti ada rusak dalam hatinya. Pasti. Itu adalah karena anggota tubuh ini hanyalah nunduk kepada hati. Kita tidak bergerak kecuali ada hati yang memerintah. Maka tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali hati yang memerintah. Tidak ada keburukan yang kita lakukan kecuali ada penyakit. Ya, ada penyakit. Maka rusaknya amalan anggota tubuh adalah indikator yang kuat bahwasanya hati ada bermasalah, ada penyakit dalam hati. Maka penting bagi kita untuk perhatian terhadap amalan hati, ya, supaya terproyeksikan, diekspresikan dengan
dengan amalan-amalan anggota tubuh. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus perhatian tentang amalan hati. Dan di antara buku yang paling penting adalah bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, risalah singkat tentang Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit hati dan obatnya. Kemudian di antara hal yang mendukungkan hal ini, pentingnya amalan hati. Ternyata amalan-amalan hati yang bersih sebab masuknya surga. Banyak dalil menunjukkan bahwasanya amalan hati yang bersih adalah sebab masuk surga. Contoh seperti tentang sahabat yang tidak hasad, Hadis yang masyhur ya. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba Nabi berkata, "Yatlu alaikum rajulun min ahli jannah." Akan lewat sekarang seorang lelaki penghuni surga. Tiba-tiba lewat seorang Ansari, baru selesai wudu sambil memegang sendalnya dan jenggotnya masih ada basah. Kemudian besok harinya Rasulullah SAW mengucapkan pernyataan yang sama. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Ada seorang penghuni surga lewat. Ternyata orang itu lagi. Hari ketiga Rasulullah mengucapkan ucapan yang sama. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Akan muncul sekarang lewat kalian seorang lagi penghuni surga. Orang itu juga akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, maka dia pun mengikuti orang tersebut. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bersandiwara, dia berkata, sungguhnya ada masalah antara saya dengan orang tuaku. Bolehkah kalau kau tidak merepotkan? Saya ingin tidur di rumahmu. Yaitu Abdullah bin Amr bin As ingin mengecek apa sih amal orang ini. 3 hari dia tidur bersama orang tersebut, tidak ada amal yang istimewa. Tidak ada amal yang istimewa. Ya. Maka hampir Abdullah bin As meremehkan dia. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengaku, dia bilang, wahai fulan, wahai Abdullah, sungguhnya tidak ada masalah antara aku dengan orang tuaku. Cuma 3 hari berturut-turut Nabi bilang engkau penghuni surga. 3 hari berturut-turut Nabi bilang engkau penghuni surga. Maka apa amalmu? Orang tersebut mengatakan, ma hiya illa ma ra'ait. Tidak ada ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amal yang diriku yang aku lakukan kecuali yang kau lihat. Itu yang 3 hari kau bersama itulah amalanku. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bingung, amal apa? Biasa-biasa tidak ada yang istimewa. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Falamma wallait nadani." Tatkala aku pergi hendak meninggalkan dia, maka dia panggil. Kata dia, "Wahai fulan, wahai Abdullah, tidak ada amalku kecuali yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah hasad ya kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada siapapun." Subhanallah. Ini orang masuk surga karena punya amal yang luar biasa, tidak hasad. Dan itu tidak mudah. Maka yaitu penyakit hati ini hilang dari dirinya. Dan luar biasa. Aku tidak pernah hasad. La ahsudu ala nikmatin an'amallahu. Ya, tidak pernah aku hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada siapapun. Ketika mendengar hal tersebut, maka Abdullah bin Amr bin As berkata, "Hadzal ladzi la nutiquhu." Ini yang tidak bisa kita lakukan. Ini yang berat. Artinya dia masuk surga karena tidak hasad. Contoh lagi, seperti wanita yang berkulit hitam yang masuk surga karena sabarnya. Sabar, amalan hati luar biasa. Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah." Maka aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita penghuni surga. Siapa dia? Hadhil mar'atus sauda. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanita berkulit hitam, secara fisik berkulit hitam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf. Fad'ullaha an yashfiyani." Ya Rasulullah, aku ini terkena penyakit sara, ya penyakit ayan, atau dia mengatakan kerasukan jin, atau kena penyakit ayan sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Wa inni atakashaf, namun jadi masalah kalau aku sedang terkena penyakit, aku tersingkap sebagian auratku terlihat. Maka berdoalah kepada Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah menyembuhkanku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti da'autu lak. Ya. Kalau engkau mau aku doakan engkau maka kau sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau sabar, kalau kau mau kau sabar dan bagimu surga. Kalau kau sabar bagimu surga. Kalau kau mau sembuh, aku doakan sembuh insyaallah kata Nabi. Tapi kalau kau mau kau sabar, kau akan masuk surga. Ya, maka kata wanita ini, subhanallah, dia berkata, "Asbir walakin ud'u Allah alla atakashaf." Ya Rasulullah, aku memilih sabar. Tapi berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku ketika aku sedang terkena serangan sara, ayan, atau terkena penyakit atau sedang kemasukan jin ya. Subhanallah, akhirnya wanita ini kalau sakit
dia kejang-kejang tapi auratnya tidak terbuka. Dia sabar, dia memilih sabar masuk surga. Bagaimana? Ini amalan hati yang luar biasa. Milih sabar demi untuk masuk surga. Ya. Contoh lagi ketika Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut tentang kisah wanita pezina yang beri minum kepada seekor anjing. Kata Rasulullah SAW, "Bainama kalbun bi raqiyatin kada yaqtuluhul atash." Ketika ada seekor anjing di sekitar sumur, hampir-hampir anjing ini tewas karena saking hausnya. Idra'athu baghiyun min baghayi Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita Bani Israil yang menolong anjing ini. Fanaza'at muqaha, dia lepaskan sepatunya, kemudian nazalat fil bi'r, dia turun ke sumur, kemudian dia isi air. Fasaqathu, kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun ampuni wanita ini karena amalnya tersebut. Ibnu Qayyim menjelaskan, tidak semua orang beri minuman kepada hewan, beri makan kepada hewan masuk surga. Tapi buat ini spesial, kenapa? Dia ikhlas. Ikhlasnya luar biasa. Ikhlasnya luar biasa. Kenapa ketika itu tidak ada orang lain kecuali dia bersama anjing tersebut. Yang kedua, anjing tersebut tidak bisa mengucapkan syukran laki, tidak bisa anjing tersebut. Apa yang mau diharapkan balasan dari anjing tersebut? Tetapi keikhlasannya untuk membantu anjing ini menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenanya bagaimana amalan hati luar biasa. Makanya para ulama mengatakan iman punya pengaruh tentang pahala. Ya, iman punya pengaruh tentang pahala. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdim wala nasifahu." Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak sama dengan infak seorang sahabat Nabi, meskipun 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Ya, kita zaman sekarang punya emas sebesar gunung Uhud, yang gunung Uhud sangat lebar dan luas, tinggi. Kalau kita infakkan di jalan Allah, tidak akan sama dengan infaknya para sahabat. Di antaranya kenapa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena hati mereka, keikhlasan mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka menjadikan amal mereka punya pengaruh yang luar biasa, ya. Maka hati yang bersih ini di antara sebab utama untuk masuk surga. Utama untuk masuk surga, ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan misalnya Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal, hatinya bertawakal kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, yang selalu menghadirkan dalam dirinya ketika beramal soleh bahwasanya Allah selalu melihat perbuatannya. Tapi ini diantara pentingnya kita belajar amalan hati, karena hati yang bersih diantara sebab utama masuk surga, ya. Masuk surga. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatum ka afidatit thair." Sungguh masuk surga ada sekelompok kaum yang hati mereka seperti hati burung. Perlu membahas kenapa hati burung? Kenapa ada orang masuk surga hati mereka seperti burung? Kok disamakan dengan burung? Kata sebagian ulama, karena mereka bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Amalan hati. Di sini Rasul menyebut tentang fokus hati. Masuk surga suatu kaum yang hatinya seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Maka beberapa tafsiran di kalangan para ulama, ada yang mengatakan burung itu tawakal. Kemampuan mereka dalam mencari rezeki tidak sehebat manusia. Mereka tidak punya akal yang cerdas seperti manusia yang cerdik. Tetapi mereka bertawakal akhirnya dapat rezeki. Ada yang mengatakan karena tawakalnya, ada yang mengatakan karena takutnya. Burung itu diganggu sedikit ketakutan, ya, segera kabur seperti manusia yang takut ketika melakukan kemaksiatan. Kembali masalah apa? Takwa. Burung pun tidak hasad kepada yang lainnya. Kembali lagi, hati burung bersih tidak hasad kepada yang dia fokus cari rezeki, dia tidak hasad kepada burung-burung yang lainnya. Maka ada sekelompok orang masuk surga hatinya seperti hati burung. Kembali lagi, hati bersih dari penyakit-penyakit hati sebab utama untuk masuk surga. Tapi yang berikutnya ini sudah Bin? Sebentar di foto dulu. Udah? Berikutnya di antara yang membuat kita perhatian terhadap membahas masalah penyakit hati. Ternyata penyakit hati ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Nanti disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saya sebutkan beberapa poin aja. Terlalu banyak penyakit hati. Makanya disebut risalah ini Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati bukan satu tapi banyak. Ada penyakit hati yang sampai pada kekufuran, ada penyakit hati tidak sampai pada kekufuran.
Di antaranya seperti keraguan, ya. Contoh, penyakit hati. Ragu, syak, ini keraguan. Tidak yakin, ini keraguan. Ya. Ini kekufuran, syak, apalagi ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang banyak syubhat yang bikin orang ragu, banyak sekali. Yang ragu Tuhan ada atau tidak, apa benar Tuhan itu ada, apa benar ada hari kebangkitan. Orang ragu-ragu sekarang. Apa benar Islam ini agama paling benar? Ragu. Ada syubhat nggak ada, tersebar di media sosial. Banyak. Kemunafikan misalnya, kemunafikan, ya. Ini juga penyakit. Zahir beda dengan batin, penyakit. Ya. Ingin menunjukkan zahir, tapi ternyata batinnya tidak sama dengan batinnya. Riya misalnya, siapa yang riya ini penyakit yang berbahaya, ya. Beramal ingin dipuji, memperlihatkan amalan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mendapatkan manzilah fi qulubin nas, talabul manzilah fi qulubin nas, agar diakui, dihormati oleh manusia. Ini juga berbahaya, riya, penyakit hati. Ujub, yaitu meyakini, kagum dengan amal yang dia lakukan. Ujub, dia ujub dengan amal dia, ujub dengan dakwahnya, ujub dengan ilmunya, ujub dengan sedekahnya. Ujub, merasa dirinya hebat. Tidak pantas dia kagum dengan amal solehnya, sementara yang dia lakukan masih penuh banyak dengan kekurangan. Ya. Atau ujub, dia merasa dia berhasil karena pinternya, karena pengalamannya. Ini juga berbahaya. Di antaranya hasad, penyakit hati, hasad. Hasad. Tamanna zawalil ni'mah anil ghair, ya. Berangan-angan orang lain hilang kenikmatan darinya, hasad. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yakhlu jasadun min hasad. Jasad mana yang selamat dari hasad? Enggak ada. Walakinnal karim yukhfi wal laim yubdih. Bedanya kalau orang yang mulia dia tahan, dia lawan hasad tersebut. Adapun orang yang buruk maka dia akan perlihatkan aplikasi dari hasad tersebut. Maka ini juga hasad. Kemudian misalnya dendam, tidak memaafkan. Ini dendam. Ada orang seperti ini, dendam melulu. Tidak lupa-lupa dengan kesalahan orang, dendam, pengin balas, dendam, penyakit hati. Tidak mudah memaafkan. Ada orang seperti ini, ada, susah. Mau kejadian berapa tahun lalu, mau puluhan tahun lalu, mau kesalahan kecil diingat melulu. Kasihan orang seperti ini, penyakit hati. Ya. Kemudian di antara misalnya buruk sangka, suudzon pada orang, suudzon kepada istri, suudzon kepada suami. Yang lebih parah adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adh-dhannina billahi dhanna sau'. Ya, Allah cela orang-orang kafir, orang munafik yang mereka bersuudzon kepada Allah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Ini betapa banyak atau orang sebagian kita tertimpa dengan berprasangka buruk kepada Allah. Subhanallah, sementara Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Subhanallah. Falyadhunna bi ma syaa. Hendaknya seorang hambaku berprasangka kepadaku dengan apa yang dia suka. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan, wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk tentangku bagi dia keburukan. Contoh putus asa. Al-qunut min rahmatillah, putus asa. Putus asa, kayaknya tidak ada harapan. Putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub alaihissalam menasihati anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kembali lagi cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Wa la tayasu min rauhillah, dan jangan kalian putus asa pertolongan Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang sesat. Contoh lagi sebaliknya, merasa aman. Merasa aman dari makar Allah, melakukan maksiat tapi tidak merasa takut suatu saat Allah bisa memberikan dia azab, suatu saat Allah bisa mematikan dia, merasa melakukan maksiat dengan tenang dan nyaman. Merasa aman. Ini juga dosa hati. Harusnya orang kalau muslim kalau bermaksiat ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Ini hilang semua, dia merasa aman, tenang aja. Contohnya misalnya sombong, ya. Sombong, merendahkan orang lain, melihat orang dengan merendahkan. Bihasbi imri'in minasyarri an yakhira akhahul muslim. At-taqwa hahuna taqwa. Kata Nabi, takwa tempatnya di hati, takwa tempatnya di hati, takwa tempatnya di hati. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia meremehkan saudaranya. Meremehkan saudaranya. Akhirnya
Ghamtun nas, merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Ini sebagian penyakit hati. Artinya ini semua harus kita bahas agar hati kita menjadi bersih, kita kenali bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana obatnya, bagaimana obatnya. Ketika tahu penyakit hati banyak, maka kita harus perlu serius untuk memperbaiki hati kita dari penyakit tersebut. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya kita belajar tentang hati, penyakit-penyakitnya dan pengobatannya adalah bagaimana perhatian Nabi untuk berdoa supaya hatinya bersih. Ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita ulang-ulang. Rasulullah bersabda, "Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan dzakiran." Dalam doa yang panjang di antaranya Rasulullah berdoa, "Wa as'aluka qalban saliman," aku mohon kepada Engkau hati yang salim, yaitu salim maksudnya bersih dari penyakit-penyakit. "Wa lisanan dzakiran," dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar berikan lisan yang suka berzikir. Ini doa minta qalbun salim. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Waslul sakhimata qalbi." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, waslul itu tariklah, cabutlah penyakit hatiku. Nabi berdoa agar terhindar dari penyakit hati. Rasulullah kalau ada penyakit hati cabutlah. Ya. Rasulullah juga berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya wahai pembolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Subhanallah ya, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini Nabi yang khawatir dengan hatinya. Sampai istrinya berkata, "Ya Rasulullah, Anda sering sekali baca doa ini." Ya, padahal kita tahu siapa Nabi. Nabi SAW hatinya sudah dibersihkan oleh Jibril. Diambil hatinya Nabi sampai 2 kali. Pertama kali ketika Nabi masih berusia 4 tahun, datang Jibril, belah hatinya dibersihkan. Ketika Rasul yang kedua, Rasulullah ketika ingin Isra Mi'raj, diambil, dibelah hatinya, dadanya dikeluarkan, jantungnya, hatinya kemudian dibersihkan. Qalbu maksudnya jantungnya, dibersihkan. Itu pun Rasulullah SAW masih berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu benar betapa banyak perkara yang membuat hati kita menjadi ragu, terkena penyakit hati. Lagi di zaman sekarang, seorang melihat sesuatu hatinya bisa goyang, bisa timbul keraguan, baca syubhat hatinya bisa ragu. Kalau Allah tidak selamatkan, kita enggak bakalan selamat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Rasulullah, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau akan condong kepada mereka dengan sedikit kecondongan. Nabi saja bisa condong kepada kesalahan. Kalau bukan Allah kokohkan Nabi, mungkin Nabi sudah condong, ya. Oleh karenanya Nabi berdoa. Nabi mengatakan ketika ditanya, "Kenapa Anda sering baca doa ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati itu di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. In syaa aqamahu, kalau Allah berkehendak Allah luruskan, wa in syaa zagahu, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan. Hati ini berat. Tiba-tiba hati bersih, tahu-tahu pengin maksiat. Tahu-tahu pengin nonton macam-macam, tahu-tahu pengin dengar macam-macam. Hati. Tahu-tahu kok ingin gibahin orang, tahu-tahu kok suudzon, tahu-tahu kok dengki, tahu-tahu kok hasad. Oh, berat hati ini, enggak gampang. Enggak gampang kita mengontrol hati. Kalau Nabi saja sering berdoa, bagaimana dengan kita? Itu Nabi yang hati sudah dibersihkan, malaikat Jibril sering berdoa. Gimana lagi dengan kita? Oleh karena perkara bukan perkara yang mudah. Ya, maksud saya kita ini begitu banyak mempelajari fikih, tapi kita kurang belajar fikih hati. Penting kita belajar penyakit hati dan bagaimana pengobatannya. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai pemutar berbolak yang memindahkan hati dari satu ke tempat yang lain. Sarrif qalbi ala ta'atik, yaitu palingkanlah hatiku di atas ketaatanmu. Apa bedanya doa pertama dan kedua? Kalau doa pertama, "Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati, tegarkan hatiku di atas agamamu." Yang kedua, "Wahai Allah ya Rabbku yang memalingkan hati dari tempat ke tempat." Hati ini bisa berpaling. Dia akan berpaling. Kalau dia berpaling, ya Allah, palingkan dari satu ketaatan yang lain. Dari tadinya pingin baca Quran, pindah pingin dengar ceramah, pindah pingin sholat malam, tiba-tiba ingin bersedekah, tiba-tiba ingin nyambung silaturahmi. Hati semua yang gerakkan nih.
tiba-tiba pingin baca tafsir, tiba-tiba pingin bersedekah, palingkan ya Allah dari satu kebaikan-kebaikan yang lain. Ya akhi, betapa berat kita kontrol hati. Tadinya hati pingin sedekah, atau pingin maksiat. Kalaupun hati harus berpaling, maka berpaling dari suatu ketaatan kepada taat. Ini dua makna yang berbeda ya. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Yang kedua, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Dua-duanya hendaknya kita baca. Hati ini susah kita kontrol. Baik. Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya manusia yang terbaik adalah manusia yang membersihkan hatinya. Ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Manusia mana yang paling afdal? Manusia mana yang paling mulia? Maka Rasulullah berkata, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Mahmumul qalbi, setiap orang yang bersih hatinya, saduqul lisan, dan yang jujur lisannya. Maka sahabat ketika mendengar orang yang paling afdal, yang hatinya bersih, dibersihkan, mahmumul qalb artinya hati yang dibersihkan, setiap orang yang hatinya dibersihkan, saduqul lisan, dan lisannya jujur. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saduqul lisan arafnahu." Ya Rasulullah, orang yang lisannya jujur kami ngerti, maksudnya enggak pernah bohong. Fama mahmumul qalb, kalau gitu apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Mahmum itu disapu. Jadi maksudnya mahmumul bait, yaitu rumah yang disapu. Rumah itu ada kotoran disapu lagi, atau ada kotoran disapu lagi. Apa maksudnya hati yang disapu? Ini isyarat bahwasanya hati itu kotor, terkadang hingga kotoran-kotoran dalam hati ini. Hasad, dengki, dongkol, tidak mau memaafkan, masuk dalam dada. Maka perlu dibersihkan setiap hari. Makanya dikatakan mahmum. Mahmum itu yang disapu, dibersihkan. Maka Rasulullah menjelaskan ini maksud dengan mahmumul qalb, yaitu hati yang disapu, yaitu dibersihkan dari penyakit-penyakit. Kata beliau, huwa taqiyyun naqi, yang bertakwa, yang bersih, la itsma alaihi, tidak ada keinginan bermaksiat, la baghin wala baghin, tidak ada keinginan berbuat zalim, wala ghil, tidak ada dengki, tidak ada hasad. Ini adalah manusia terbaik yang hatinya bersih. Bertakwa, takut kepada Allah untuk melakukan maksiat. Takut dia melakukan maksiat. Tidak ada dosa di atasnya, tidak ada keinginan bermaksiat. La baghi, tidak ingin berbuat zalim, tidak dengki dan tidak hasad. Ternyata ini adalah manusia yang terbaik dan bersihkan hatinya. Oleh karenanya, ini sebagai mukaddimah ya, untuk motivasi saya sendiri dan juga motivasi para pemirsa, ikhwan maupun akhwat, untuk kita perhatian terhadap permasalahan ini. Bagaimana membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Kita kenali penyakit tersebut satu persatu, kemudian kita berusaha bersihkan. Dan inilah kita membaca buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Amradul Qulub ya. Termaktub dalam Majmu' Fatawa jilid 10 ayat 91. Saya bacakan, kita bacakan mukaddimah dari buku ini. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Segala puji bagi Allah, kami mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami mohon ampunan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi salawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan juga pada sahabatnya, dan salam buat mereka taslima, benar-benar salam buat mereka semua. Ini mukaddimah ya, sesuai dengan sunnah Nabi, disebut dengan khutbatul hajah, yang dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sering membuka khutbahnya dengan pujian terhadap Allah. Kemudian mengatakan nasta'inuhu, kami mohon kepada Engkau ya Allah, wa nastaghfiruka, kami mohon ampunan, subhanallah, pengakuan terhadap dosa-dosa. Dan kemudian lihat,
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung dari keburukan jiwa kami. Ini masalah hati. Wa min sayyiati a'malina, dan berlindung dari keburukan amal kami. Keburukan jiwa ini ada. Jiwa ini punya keburukan. Pingin dendam, pingin ini, pingin maksiat, pingin dimanjakan, punya dendam, punya penyakit sendiri hati ini. Wa min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dari keburukan amalan kami. Terkadang kita fokus melihat keburukan orang. Terkadang kita berusaha menilai hati orang, sementara hati kita sendiri bermasalah. Kita sendiri berlindung dari keburukan jiwa kita dan berlindung dari amalan-amalan kita. Kemudian benar-benar ketundukan kepada Allah, pengakuan segala hidayah di tangan Allah. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Satu dunia berusaha menyesatkan kamu, menebarkan syubhat sebanyak-banyaknya. Kalau Allah ingin kau dapat hidayah, tidak akan bisa ada yang bisa beri kesesatan. Ini luar biasa. Bagaimana ada seorang hidup di tengah-tengah kaum ateis, kaum kufar, tiba-tiba dia dapat hidayah, masuk Islam, kemudian menjadi deretan di kalangan para ulama. Allah kalau ingin kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa beri mencegahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah satu negeri semuanya kafir, menyembah berhala, dia dapat hidayah. Luar biasa. Allah berkehendak tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, tapi siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Orang munafik apalagi kurangnya, tinggal di zaman Nabi, dengar ceramah Nabi, lihat akhlak Nabi, lihat mukjizat Nabi, tidak dapat hidayah. Abu Thalib apalagi kurangnya, paman Nabi, dicintai oleh Nabi, dia pun sangat sayang kepada Nabi, lebih cinta Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib lebih cinta kepada Muhammad SAW daripada Ali bin Abi Thalib, daripada Ja'far bin Abi Thalib, daripada Aqil bin Abi Thalib, daripada Talib bin Abi Thalib. Tapi masuk Islam? Jawabannya enggak. Apakah Nabi kurang mendakwahinya? Nabi begitu kuat mendakwahinya, berulang-ulang dakwai pamannya. Dan pamannya tahu tentang benarnya agama Islam. Tetapi kalau Allah tidak kasih hidayah, tidak ada yang bisa beri petunjuk. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana pengakuan semuanya di tangan Allah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau berkata, faslun, fasal, fi maradil qulub wa shifaiha, tentang penyakit hati dan obatnya. Obat maradil qulub wa shifaiha, yaitu tentang penyakit hati dan obatnya. Maka beliau setelah itu menyebutkan tentang dalil-dalil bahwasanya hati itu bisa sakit. Disifati sakit. Jadi ada hati yang salim, hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati itu ada macam-macam, ada yang sehat seperti qalbun salim, Allah sifati qalbun salim. Ada yang hati yang mati, ada hati yang sakit. Sakit ini ada yang bisa membunuh, ada yang bisa sekedar sakit tidak sampai mematikan. Beliau menyebutkan, qala Allah Ta'ala 'anil munafiqin. Allah berfirman tentang orang munafikin. Fi qulubihim marad. Sungguh dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka Allah semakin menambah penyakit hati mereka. Di sini Allah mensifati hati dengan qalbu, dengan sakit. Dan kita akan bahas tentang penyakit hati. Di antara orang munafikin Allah mengatakan fi qulubihim marad, mereka hatinya sakit. Fazadahumullahu maradha, karena sakit hati Allah tambah lagi semakin sakitnya. Jadi sakit orang munafik bertingkat-tingkat. Sudah sakit hati semakin tambah lagi. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Ya. Agar menjadikan apa yang syaitan lemparkan, yang syaitan bisikan sebagai fitnah bagi orang-orang dalam hati mereka ada penyakit dan yang hati mereka keras. Syaitan tuh bisik-bisikan syubhat, bisikan, tapi yang mudah menerima hati yang sakit. Fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Kalau hati sakit mudah terkena hembusan syaitan. Yang hatinya keras mudah terkena hembusan syaitan. Tapi kalau dia hatinya sehat, mental itu, ya, godaan syaitan, syubhat yang disampaikan syaitan mental. Intinya di sini Syekhul Islam Taimiyah membawakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ada hati yang sakit yang mudah untuk digoda oleh syaitan. Allah juga berfirman tentang orang munafikin. La illam yantahil munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka min thumma la yajawirunaka fiha illa qalila. Ya. Ya, kata di sini kata Allah, kalau jika orang munafik tidak berhenti dan orang-orang dalam hati mereka ada penyakit dan orang yang provokator yang di kota Madinah, ya. Allah sebutkan di sini Allah mengatakan ladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang
yang orang-orang yang murjifun, yang hati, walladzina fi qulubihim marad, surah Al-Ahzab ayat 60. Walladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang hatinya ada penyakit. Wal murjifuna fil Madinah, yaitu orang-orang yang provokator, yang menyebarkan berita-berita dusta. Lanugriyannaka bihim, sungguh kami akan perintahkan engkau wahai Muhammad untuk merangi mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila, dan mereka tidak akan bertinggal bersama kalian wahai Muhammad di kota Madinah kecuali hanya sebentar saja. Tapi di sini intinya Allah mensifati ada walladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Demikian juga ayat yang lain Allah berfirman, la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Orang-orang yang diberi Alkitab tidak ragu dan juga orang mukmin tidak ragu. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang dalam hati mereka ada penyakit berkata, wal kafirun, demikian orang kafir, madza aradallahu bihadza mathala. Apa maksud Allah dengan buat perumpamaan ini? Di sini Allah menyebutkan ada orang kafir yang mungkin hatinya mati dan ada orang yang hatinya sakit. Dua kelompok ini berkata, buat apa Allah membuat perumpamaan ini? Ini dalil tentang bahwasanya ada hati-hati yang sakit. Setelah itu Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan tentang ada obat bagi hati yang sakit. Kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini ayat penting ya. Surat Yunus ayat 57 ya. Jadi kita sebutkan hati ya, ada yang salim, ada yang mati, ada yang sakit. Dalilnya tadi Ibnu Taimiyah sebutkan banyak sekali. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Menunjukkan hati yang sakit. Tetapi ingat, ada juga obat buat hati yang sakit. Seperti Al-Quran, kata Allah dalam surat Yunus ya, 10 ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia sekalian, telah datang mau'izah, peringatan, wejangan dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an, wa syifaa'un lima fis sudur. Allah mengatakan wa syifaa'un lima fis sudur. Itu obat bagi penyakit hati. Wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ketika Allah mensifati ada obat, Masya Allah, ini hiburan bagi kita. Ada harapan bahwasanya penyakit hati itu bisa ada obatnya. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Isra, ini juga penting. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra 82. Berikutnya Quran 17 ayat 82. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un, yang merupakan obat. Al-Qur'an adalah obat. Ya. Kami, Allah berfirman, nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat. Ada yang mengatakan minal Qur'an maksudnya bukan min tabi'idhiyah, tapi libainil jins, yaitu kami turunkan Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an adalah obat. Seluruh Al-Qur'an adalah obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin, wala yazidudz zalimin illa khasara, dan tidak menambah bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Maka ada isyarat bahwasanya penyakit hati itu ada obatnya. Allah juga berfirman, wa yashfi sudura qaumil mu'minin, yaitu agar Allah melegakan dada-dada kaum mukminin yang dizalimi. Wa yudhiba ghaidha qulubihim, agar kejengkelan hati mereka bisa pergi. Jadi Allah juga mengobati agar hati kaum mukminin menjadi lapang karena kejengkelan mereka bisa hilang. Ini juga menunjukkan Allah mengobati hati kaum mukminin. Tapi ini semua dalil bahwasanya ada namanya sakit, hati bisa sakit, dan ingat ada juga obatnya, Setelah itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mulai menyebutkan dua model penyakit ya. Saya sudah ringkaskan, perhatikan saya bacakan. Beliau pertama disebut tentang penyakit badan. Wa maradul badan, adapun penyakit badan, khilafu sihhatihi wa salahihi, yaitu lagi tidak sehat dan lagi tidak kondusif dan lagi tidak baik, badan lagi sehat, lagi sakit.
Wa huwa fasadun yakunu fihi, yaitu ada penyakit, ada kerusakan dalam badan tersebut. Yafsudu bihi idrakuhu wa harakatuhu tabi'iyah. Adalah penyakit badan itu ada kerusakan. Ada kerusakan. Ketidaknormalan, ya. Ada kerusakan tidak normal. Dan kerusakan atau tidak normal tersebut ada dua model. Pertama, yafsudu bihi idrakuhu harakatuhu. Yang pertama, indranya, idraknya, daya tangkapnya rusak. Daya tangkapnya rusak. Ini rusak. Yang kedua, harakatuhu at-tabi'iyah, sifat-sifat badan juga rusak. Ini bisa penyakit dalam badan ada dua. Kadang indranya, daya tangkapnya rusak, kadang sifat-sifat tabiat badan tersebut rusak, tidak normal. Kemudian beliau sebutkan, fa idrakuhu imma an yadhhab kal 'ama wa samam wa imma an yudrika al-ashya' ala khilafi ma hiya alayhi. Kama yudrikul hulwa murran wa kama yukhayyalu ilaihi ashya'. Yukhayyalu ilaihi asya'u la haqiqata laha fil kharij. Kata dia, adapun rusak secara idrak, kata Ibnu Taimiyah ini bicara tentang penyakit badan, karena dia ingin mengkiaskan dengan penyakit hati. Jadi penyakit ada dua, penyakit menimpa badan, penyakit menimpa hati. Penyakit badan pun ada macam-macamnya. Pertama, penyakit ada kerusakan yang bisa merusak daya tangkap atau indera. Seperti kerusakan yang menghilangkan indera secara total, seperti menyebabkan buta atau tuli. Ini indera penglihatan hilang secara total. Indera pendengaran ini salah satu bentuk penyakit badan. Yang terkadang terkadang indera tersebut atau daya tangkap tersebut menangkap yang salah, menyelisih hakikat, menyelisih hakikat. Manis terasa pahit karena dia lagi sakit, dia makan yang manis kok terasa pahit, atau dikhayalkan kepada dia sesuatu yang tidak benar, dia melihat sesuatu yang tidak hakikatnya karena lagi sakit badannya, daya tangkapnya salah. Orang kalau terkadang ngigau, terkadang misalnya sakit parah, malaria tinggi, dia kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak dia lihat. Bukan ada sesuatu, tapi karena dia lagi tidak normal, sehingga terjadi kerusakan dalam idraknya, cara daya tangkapnya. Bisa hilang secara total seperti buta, tuli, dan bisa tadi menghayalkan sesuatu yang menyelisih hakikat. Ini kerusakan model pertama. Adapun kerusakan model kedua adalah rusaknya harakatut tabi'iyah. Harakat tabi'iyah, saya bacakan kata Ibnu Taimiyah, wa amma fasadu harakat tabi'iyah famithlu an tad'ufu quwwatuhu anil hadam. Adapun rusaknya sifat-sifat fisik tubuh yang harusnya berjalan, rusaknya seperti tidak kuat pencernaannya, tidak kuat lagi. Orang udah rusak, salah lambungnya rusak, pencernaannya tidak kuat lagi seperti sedia kala, dan ini menunjukkan ada sakit. Aw mithlu an yubghidha al-aghdhiyata allati yahtaju ilaiha, atau seperti tiba-tiba jiwa ini sifatnya berubah. Dia benci dengan makanan-makanan yang bermanfaat bagi dia. Ini manfaat tapi dia enggak suka. Dia enggak suka makan gizi-gizi, dia enggak suka. Sebaliknya wa yuhibbul asya' allati tadhurruhu. Dia mencintai perkara-perkara, dia suka perkara yang bisa merusaknya, bisa merusak, mungkin suka gula terlalu banyak, suka racun-racun yang bisa merusak badannya, tapi dia suka. Ini kenapa ada kerusakan yang merusak sifat normal badan tersebut. Wa yahsulu lahu minal alam bihasabi dzalik. Maka akhirnya semakin dia suka perkara yang buruk, akan timbul penyakit-penyakit sesuai dengan apa yang dia konsumsi tersebut. Walakin ma'a dzalikal marad, jadi disebutkan sini ya. Jadi rusak tubuh itu bisa dua, contoh lemah pencernaan, yang tidak suka dengan makanan yang dibutuhkan, menyukai perkara yang memudaratkan. Tetapi kata Syekhul Islam Taimiyah, walakin ma'a dzalikal marad lam yamut wa lam yahlak. Tetapi meskipun ada penyakit tersebut, badan ini belum mati, belum rusak. Bal fihi na'u quwwatin ala idrakil harakatil iradiyah, tapi masih ada sedikit kekuatan yang masih bisa menangkap gerakan yang dia kehendaki. Fil jumlah, secara global masih ada kekuatan. Ya. Fa yatawalladu min dzalika alamun yahsulu fil badan. Maka karena ada penyakit, maka timbullah penyakit. Karena hati lagi rusak, ada kerusakan, maka timbullah penyakit dalam badan. Karena badan ada kerusakan, maka timbullah sakit, rasa sakit dalam badan. Imma bisababi fasadil kamiyati awal kaifiyah, karena mungkin rusaknya jumlah atau kuantitas maupun kualitas. Fal awal imma naqsul maddah fayahtaju ila ghidha, misalnya rusaknya kuantitas, yaitu misalnya masih ada unsur yang kurang, maka dia butuh gizi tersebut. Dia kurang makan ini, kurang ini, maka badannya sakit. Wa imma bisababi ziyadatiha, atau sebaliknya terlalu banyak makan, gizi tersebut berlebihan sehingga akhirnya dia sakit.
fayahtaju ila istifraq, maka perlu dikeluarkan. Keperluan. Dia disebutkan ini contoh ya. Kuantitas yang ada dalam tubuh lagi rusak. Kurang gizi atau kebanyakan gizi sehingga merusak tubuh. Wa tsani ka quwwatin fil hararah wal burudah kharijin anil i'tida' fayudawa ya. Atau yang kedua seperti kondisi fisik yang tidak kuat karena di luar terlalu panas atau terlalu dingin keluar daripada cuaca yang sesungguhnya, maka dia butuh diobati ya. Tapi ini maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara tentang model-model penyakit yang menimpa badan. Intinya penyakit badan itu ada bisa merusak idrak, yaitu daya tangkap atau indera, dan ada yang bisa merusak kebiasaan tubuh, sudah sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Kemudian beliau masuk dalam penyakit hati ya. Beliau mengatakan wa kadzalika maradul qulub. Ya, ini beliau ingin menyampaikan analogi. Sebagaimana kita tahu penyakit jiwa itu, penyakit badan itu begini-begini modelnya, ketahuilah qalbu juga punya penyakit. Wa kadzalika maradul qalbi. Demikian juga penyakit hati. Huwa nau'u fasadin yafsudu bihi tasawwuruhu, yaitu kerusakan, semacam kerusakan yang ada dalam kalbu sehingga merusak kalbu tersebut. Ya. Apa yang rusak? Ada dua model kerusakan dalam kalbu. Yang pertama rusak tasawwuruhu, yaitu penggambaran dalam hati itu salah. Fatasawwuruhu rusak, ini rusak. Yang kedua, rusak iradah, keinginannya. Wa iradatuhu. Fatasawwuruhu bisyubhat, adapun rusak penggambaran hati karena ada syubhat, kena syubhat. Allati ta'ridu lahu hatta la yaral haq. Syubhat yang masuk ke hatinya sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Akhirnya apa? Tidak bisa melihat kebenaran. Atau sebaliknya, au yarahu ala khilafin ma huwa alaihi, atau melihat keterbalik. Kebatilan dilihat sebagai kebenaran, kebenaran dilihat sebagai kebatilan. Kenapa? Ada syubhat yang merasuk dalam kalbunya. Ini kerusakan hati disebabkan karena syubhat. Atau yang kedua, merusak iradahnya. Wa iradatuhu bihaitsu yubghidul haq. Keinginan hati jadi rusak. Karena apa? Akhirnya membenci kebenaran yang bermanfaat. Yubghidul haqqan nafi'. Gara-gara iradahnya rusak, keinginan hati rusak, akhirnya dia benci kebenaran yang bermanfaat. Wa yuhibbul batilad dar. Sebaliknya malah cinta dengan kebatilan yang beri mudarat. Falihada yufassarul maradu taratan bisyak. Oleh karenanya penyakit hati terkadang ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan asyak raib, yaitu tentang keraguan. Ya. Kama fassara Mujahid, sebagaimana Mujahid wa Qatadah menafsirkan firman Allah fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, syak, ada keraguan dalam hati, dalam penyakit dalam hati mereka ya. Wa taratan yufassaru bi syahwati zina. Terkadang ditafsirkan dengan syahwat. Fi qulubihim marad, sungguhnya dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya syubhat. Syahwatu zina, ingin berzina. Kama fusira bi qauluhu, sebagaimana ditafsirkan firman Allah, fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka orang yang dalam hatinya punya penyakit akan condong kepada suara wanita yang mendayu-dayu. Maksudnya penyakit syahwat. Maka yang menimpa merusak, di antaranya merusak hati ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat ya. Walihada sannaf al-Kharaiti, oleh karenanya al-Kharaiti salah seorang ulama menulis buku dengan judul Kitabu I'tilalil Qulub, kitab tentang penyakit-penyakit hati. Ya, ai maradhiha, tentang penyakit hati, wa arada bihi, dan beliau maksud dengan arada bihi maradhaha, yang dimaksud dengan penyakit hati yang ditulis oleh al-Kharaiti maksudnya bisyahwat. Maksudnya adalah syahwat ya. Tapi ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, muqaddimah yang mungkin saya sampaikan dari kitab Amradul Qulub tentang penyakit badan ada, penyakit hati ada juga, dan penyakit hati itu bisa rusak dari tasawur, salah menggambarkan, ini karena syubhat, dan juga karena iradah dia yang tidak benar, keinginannya yang tidak terkontrol karena syahwat, sehingga malah ingin yang rusak-rusak dan tidak suka dengan yang baik-baik. Kalau sudah syahwat susah. Dia ajak ke masjid enggak mau, tapi kalau ajak joget senang, dia ajak dangdutan senang, nonton bioskop senang. Nonton ceramah enggak suka. Padahal kenapa dia tidak suka? Karena hatinya lagi penyakit, tapi penyakitnya syahwat. Penyakitnya syahwat. Adapun kalau dia ragu, ini penyakitnya syubhat. Mungkin sampai sini saja sebagai mukaddimah dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita kalau ada kesempatan lanjutkan kepada waktu yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.